Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Aisyah Rehan Fadilah, NIM 2119179. Saya berasal dari Prodi Pendidikan Agama Islam, kelas 4E. Di sini saya akan menjawab pertanyaan ujian tengah semester Ilmu Komunikasi. Materi yang pertama yaitu pengertian ruang lingkup serta elemen-elemen komunikasi. Pengertian komunikasi. Secara etimologi, komunikasi berasal dari bahasa Latin yaitu communication yang bersumber dari kata komunis yang berarti yang berarti sama. Maksud sama di sini yaitu memiliki kesamaan makna. Jadi, komunikasi berlangsung ketika orang-orang yang terlibat di dalamnya memiliki kesamaan makna mengenai apa yang dikomunikasikannya. Secara terminologi, komunikasi adalah proses penyampaian pernyataan seseorang ke orang lain. Perbedaan komunikasi dengan ilmu komunikasi, kalau komunikasi yaitu proses penyampaian pernyataan seseorang ke orang lain, sedangkan ilmu komunikasi yaitu proses mempelajari dan memahami komunikasi tersebut. Selanjutnya, ruang lingkup komunikasi. Yang pertama yaitu komunikasi sosial, yang kedua komunikasi bisnis, yang ketiga komunikasi organisasi, yang keempat komunikasi tradisional, dan yang kelima komunikasi antar budaya. Elemen-elemen komunikasi, yang pertama people, yaitu orang atau antar individu maupun antar kelompok. Yang kedua message atau pesan, baik berupa verbal maupun non-verbal. Yang ketiga yaitu channel, yaitu saluran dalam berkomunikasi. Yang keempat noise, yaitu distorsi yang berpotensi mengganggu efektivitas komunikasi. Yang kelima konteks, yang keenam feedback, yaitu umpan balik. Yang ketujuh efek, yaitu berpengaruh terhadap orang lain. Materi yang kedua yaitu prinsip-prinsip komunikasi. Prinsip yang pertama yaitu komunikasi adalah proses simbolik. Yang kedua, setiap perilaku mempunyai kompetensi komunikasi. Yang ketiga, komunikasi punya dimensi isi dan dimensi hubungan. Yang keempat, komunikasi berlangsung dalam berbagai tingkatan kesenjangan. Yang kelima, komunikasi terjadi dalam konteks ruang dan waktu. Yang keenam, komunikasi melibatkan prediksi peserta komunikasi. Yang ketujuh, komunikasi bersifat sistematik. Yang kedelapan, semakin mirip latar belakang sosial budaya, maka semakin efektif komunikasi tersebut. Yang kesembilan, komunikasi bersifat non-sekuensional. Yang ke-10, komunikasi bersifat prosesual, dinamis, dan transaksional. Yang ke-11, komunikasi bersifat irreversible. Dan yang terakhir, komunikasi bukan panacea atau obat mujarab untuk menyelesaikan berbagai masalah komunikasi. Selanjutnya, materi yang ketiga yaitu hambatan komunikasi. Pengertian hambatan komunikasi yaitu halangan atau rintangan yang terjadi ketika interaksi manusia yang saling mempengaruhi satu sama lain. Yang selanjutnya yaitu komponen hambatan komunikasi ada dua. Yang pertama, hambatan dalam proses komunikasi yang dapat terjadi dari pengirim pesan. Selanjutnya dalam penyediaan atau simbol. Kemudian media, selanjutnya bisa terjadi dari penerima pesan. Selanjutnya bisa pada bahasa dan sandi. Komponen yang kedua yaitu hambatan mekanis. Terdapat hambatan pada media yang digunakan. Faktor hambatan komunikasi. Yang pertama yaitu psikologis yang terdapat dalam diri seseorang yang bersifat psikis. Yang kedua semantik, yaitu menyangkut bahasa yang digunakan oleh komunikator
sebagai alat untuk menyalurkan perasaan kepada komunikan. Yang ketiga yaitu ekologis, yaitu gangguan lingkungan. Materi yang keempat yaitu komunikasi verbal dan komunikasi non-verbal. Komunikasi verbal yaitu bentuk komunikasi yang disampaikan dalam bentuk tertulis maupun lisan. Unsur penting dalam komunikasi verbal yaitu bahasa, keterbatasan bahasa, serta kata. Jenis komunikasi verbal yaitu berbicara dan menulis, kemudian mendengarkan dan membaca. Komunikasi nonverbal yaitu komunikasi yang berupa lambang-lambang seperti gestur, warna, mimik wajah, dan lain sebagainya. Contoh komunikasi nonverbal yaitu yang pertama sentuhan seperti bersalaman, pukulan, dan lain sebagainya. Yang kemudian gerakan tubuh seperti kontak mata, mimik wajah, isyarat, dan sikap tubuh. Yang ketiga yaitu vokalik, yaitu nada berbicara, nada suara. Yang keempat yaitu kronemik, yaitu penggunaan waktu. Baiklah, materi yang kelima yaitu komunikasi intrapersonal. Komunikasi intrapersonal yaitu komunikasi yang berlangsung pada diri sendiri, pada diri seseorang. Sistem komunikasi intrapersonal yang pertama berbicara pada diri sendiri, yang kedua berbicara dengan dialog, yang ketiga proses stimulasi atau rangsangan pada dalam diri kita, yang keempat yaitu persepsi individu menerima dan menyimpan informasi, yang kelima proses saling mempengaruhi, yang keenam proses data, yang ketujuh yaitu feedback atau umpan balik. Selanjutnya proses komunikasi intrapersonal. Yang pertama sensasi, yaitu menangkap stimuli melalui alat indera. Yang kedua persepsi, yaitu memberikan makna kepada stimuli indrawi. Yang ketiga yaitu memori, yaitu memproses stimuli menjadi 3 tingkatan, yaitu kognitif, emosional, dan fisiologis. Yang keempat yaitu berpikir, akumulasi, yaitu akumulasi dari sensasi, persepsi, dan memori yang dikeluarkan untuk mengambil keputusan. Yang kelima yaitu asosiasi, pengalaman, dan kepribadian yang mempengaruhi proses sensasi. Baiklah, selanjutnya materi yang keenam, komunikasi interpersonal. Pengertian komunikasi interpersonal yaitu komunikasi non-verbal, komunikasi verbal maupun non-verbal antar satu orang atau sekelompok orang kecil yang secara langsung dan memiliki dan bisa diketahui umpan baliknya segera atau instant feedback. Yang selanjutnya yaitu ciri-ciri komunikasi interpersonal. Yang pertama yaitu arus pesan dua arah. Yang kedua yang pertama arus pesan dua arah. Yang kedua suasana non formal. Yang ketiga umpan balik segera. Yang keempat peserta komunikasi berada dalam jarak yang dekat. Yang kelima yaitu peserta komunikasi mengirim dan menerima pesan secara simultan dan spontan. Komunikasi yang efektif yaitu komunikasi yang memiliki hubungan interpersonal yang baik. Baiklah, hanya sekian jawaban ujian tengah semester ilmu komunikasi. Maaf kalau ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.